Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep dan urgensi harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Perkenalkan, nama saya Meirani Purnama Dewi. Kenalkan, nama saya Muhammad Fardan Syahbila. Kenalkan, nama saya Elsafa. Perkenalkan, nama saya Dani Matius. Pembahasan materi yang pertama ada konsepsi, harmoni, hak, dan kewajiban warga negara. Yang B, ada pentingnya harmoni, hak, dan kewajiban warga negara bagi negara. Yang C, ada landasan hak dan kewajiban warga negara dan negara. D, ada esensi harmoni, hak, dan kewajiban warga negara dan negara. E, dinamika dan tantangan harmoni, hak, dan kewajiban warga negara dan negara. Lanjut ke poin A. Ke poin A itu ada konsep dan urgensi harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Pengertian hak. Pengertian hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu? Dan bagaimanakah hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, terdapat hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib yang harus dipenuhi yang meliputi beberapa bidang, yaitu yang pertama, ada hak dan kewajiban dalam bidang politik. Yang kedua, ada hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya. Yang ketiga, ada hak dan kewajiban dalam bidang Hankam, dan yang terakhir ada hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fardan Syahbila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan cara mengetahui posisi dari diri kita sendiri sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dan kepenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Contoh hak. Banyak sekali contoh hak yang Anda miliki dalam kehidupan berwarga negara dan bernegaranya diantaranya. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Contoh kewajiban. Banyak sekali contoh kewajiban yang kita harus tunaikan dalam kehidupan ini. Jika Anda sebagai seorang pelajar, maka contoh kewajiban yang harus Anda penuhi adalah yang pertama, mengikuti tata tertib sekolah. Yang kedua, mematuhi dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Guru. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Elsa Afifah. Oke, yang selanjutnya yaitu landasan hak dan kewajiban warga negara dan negara.
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia. Yang pertama, pasal 27 ayat 3, yaitu tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 28A, yaitu tentang hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga yaitu pasal 28B ayat 1, yaitu tentang hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terus yang selanjutnya yaitu pasal 28C ayat 1, yaitu tentang hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya yaitu pasal 28C ayat 1, yaitu tentang hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Terus yang terakhir, yaitu pasal 28C ayat 2, yaitu tentang hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Oke, selanjutnya yaitu esensi harmoni hak dan kewajiban warga negara dan negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara adalah yang pertama yaitu agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Yang kedua ada pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkolerasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Melalui proses pendidikan, kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani. Saya akan menjelaskan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, perekonomian nasional adalah asas kekeluargaan. Apa makna asas kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamarata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dinamika dan tantangan harmoni hak dan kewajiban warga negara dan negara. 1. Mengapa diperlukan konstitusi dalam suatu negara? Konstitusi sangatlah penting bagi suatu negara. Konstitusi akan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa, serta menjamin agar manusia tidak saling melanggar hak-hak asasi manusia. Dinamika dan tantangan Undang-Undang 1945 dalam menghadapi globalisasi. Perubahan dunia itu pada kenyataannya berlangsung sangat cepat, serta dapat mengancam identitas bangsa dan negara Indonesia. Kita menyadari pula, budaya kita bukan budaya yang tertutup, sehingga masih terbuka untuk dapat ditinjau kembali dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemajuan zaman. Hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup
dan kehidupannya dalam pasal 28A. Sekian, saya kembalikan ke Melani. Sekian presentasi dari kelompok 3. Untuk sesi tanya-jawab akan dilaksanakan pada Zoom yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.